Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kepada kalian semua tentang risiko bahaya biologis dan pencegahannya. Di sini latar belakang, lingkungan kerja beserta semua faktor-faktornya dapat merugikan kesehatan pekerja apabila tidak dikelola dengan baik. Penyakit akibat kerja timbul karena pekerja terpapar pada lingkungan kerja yang mengandung bermacam-macam bahaya kesehatan, baik yang bersifat kimia, fisik, biologi, fisiologi, dan mental psikologi. Bahaya tidak hanya berhenti pada satu tempat saja. Bahaya akan muncul di mana dan kapan saja. Identifikasi bahaya, pemeliharaan dan pemantauan terhadap lingkungan atau kesehatan kerja harus dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian secara umum, terdapat 5 potensi bahaya atau hazard K3 di tempat kerja, yaitu biologi, kimia, fisik, psikologis, dan fisiologis. Kelima potensi ini berhubungan dengan adanya penyakit akibat kerja, terutama pada seorang laboran yang sering terpajan dengan spesimen yang diperiksa dengan kontak langsung pada bahan. Kemungkinan pekerja terkontaminasi sehingga peran pemimpin dalam melaksanakan K3 serta manajemen risiko dalam potensial bahaya, terlebih pada bahaya biologi, dapat terhindari. Kemudian kita akan masuk pada risiko bahaya biologis. Biohazard atau bahaya biologi dapat berefek pada manusia melalui kontak langsung dengan biological agent atau lewat penularan agen perantara yang didefinisikan untuk dimasukkan luka laserasi, luka yang tajam, kontak langsung dengan spesimen yang terkontaminasi bahan biohazardus, bioterorisme yang ditularkan melalui darah patogen, penyakit, infeksi, penyakit udara, penyakit vektor yang ditanggung, dan kontaminasi silang dari material kotor. Bahaya kerja biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang, atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi. Bahaya biologi adalah potensi bahaya yang ditimbulkan dari faktor makhluk hidup. Biasanya, hazard biologi berada di lingkungan yang tidak bersih atau kotor. Berikut, terkontaminasi darah atau cairan tubuh pasien. Menurut Hermana tahun 2006, tenaga kesehatan yang lalai dapat tertular melalui jarum suntik yang terkontaminasi cairan tubuh pasien yang terinfeksi. Petugas kesehatan berisiko terpapar darah dan cairan tubuh yang terinfeksi atau bloodborne pathogen yang dapat menimbulkan infeksi HBV atau hepatitis B virus, HCV atau hepatitis C virus, dan HIV atau human immunodeficiency virus melalui berbagai cara. Salah satunya melalui luka tusuk jarum atau yang dikenal dengan istilah needle stick injury atau NSI. Ada 4 faktor biologi dari makhluk hidup. Yang pertama, bakteri. Bakteri mempunyai 3 bentuk dasar, yaitu yang pertama bulat atau kukus, yang kedua lengkung, dan yang ketiga batang atau basil. Banyak bakteri penyebab penyakit timbul akibat kesehatan dan sanitasi yang buruk, makanan yang tidak dimasak atau dipersiapkan dengan baik, dan kontak dengan hewan atau orang yang terinfeksi. Yang kedua, virus. Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil, antara 16 sampai 300 nanometer. Virus tidak mampu bereplikasi. Untuk itu, virus harus menginfeksi sel inangnya yang khas. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh virus seperti influenza, varicella, hepatitis, HIV, dan sebagainya. Yang ketiga, jamur. Jamur dapat berupa sel tunggal atau koloni, tetapi berbentuk lebih kompleks karena berupa multiselular. Jamur mengambil makanan dan nutrisi dari jaringan yang mati dan hidup dari organisme atau hewan lain. Dan yang keempat, mikroorganisme seperti parasit, serangga, ular, tumbuhan, alergi biogenik, organisme viabel, dan racun biogenik.
Yang berikutnya ada pengendalian risiko bahaya biologis yang terdiri dari 5. Yang pertama, eliminasi diterapkan pertama kali dengan menghilangkan objek penyebab kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Objek utama yang menyebabkan penyakit akibat kerja adalah pekerja itu sendiri. Jadi sangat tidak mungkin jika kita menghilangkan pekerja, maka eliminasi tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, ada substitusi, merupakan langkah kedua dengan mengganti bahan dan peralatan berbahaya dengan yang kurang berbahaya, maka pengendalian secara substitusi tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, ada rekayasa atau pengendalian teknik, adalah pengendalian faktor bahaya biologis dengan memisahkan alat dengan pekerja. Rekayasa teknik dengan pembutaan instalasi heating, ventilation, and air conditioning atau HVAC. Yang keempat, ada rekayasa atau pengendalian administrasi dengan menyediakan sistem kerja untuk mengurangi terpapar potensi bahaya dengan perputaran jadwal kerja bagi pekerja yang dibagi dalam 3 shift kerja. Yang berikut, yang kelima atau yang terakhir, itu ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pilihan terakhir, sistem pengendalian risiko berupa masker, sarung tangan, penutup kepala yang sesuai untuk mengurangi risiko terpapar penularan penyakit pada pekerja. Untuk itu, upaya pencegahan terhadap risiko bahaya biologi dapat dilakukan. Faktor biologi dan juga bahaya-bahaya lainnya di tempat kerja dapat dihindari dengan pencegahan antara lain. Pertama, penggunaan masker yang baik untuk pekerja yang berisiko tertular lewat debu yang mengandung organisme patogen. Yang kedua, mengkarantina hewan yang terinfeksi dan vaksinasi. Yang ketiga, imunisasi bagi pekerja yang berisiko tertular penyakit di tempat kerja. Yang keempat, membersihkan semua debu yang ada di sistem pendingin paling tidak 1 kali setiap bulan. Yang kelima, membuat sistem pembersihan yang memungkinkan terbunuhnya mikroorganisme yang patogen pada sistem pendingin. Dengan mengenal bahaya dari faktor biologi dan bagaimana mengontrol dan mencegahnya, maka diharapkan efek yang merugikan dapat dihindari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, selamat siang, dan shalom.